syaratnya imanmu sempurna adalah cinta. Saling mencintai. Katanya Jamik kemarin, cinta di dunia ini akan mengantarkanmu pada cinta ilahiyah. Orang yang tidak kenal cinta duniawi susah membangun cinta ilahi. Kenapa? Karena jiwanya belum terbentuk jadi jiwa pecinta. Jadi dalam hidup kita ini kita butuh membentuk jiwa kita jadi jiwa pecinta, sehingga relasi kita dengan apapun nanti namanya relasi cinta. Ini yang orang hari ini susah membangun jiwa pecinta itu, karena lingkungan sekelilingmu hari ini menuntutmu untuk dunia modern itu menuntutmu dua, yang satu untuk kompetisi, menang-menangan. Dalam hidupmu yang muncul di kepalamu selalu membandingkan dengan orang lain. Ketika orang membandingkan itu biasanya targetnya yo menang-menangan. Aku lebih unggul dari yang sebelahku. Kamu di kampus kan juga dituntut gitu. Siapa IP-nya 3 ke atas, 3 ke bawah, yang kumlot, yang sangat memuaskan itu dilatih menang-menangan sejak di kampus. Di rumah mungkin kamu juga dibanding-bandingkan sama saudaramu, sama tetanggamu, sama di masjid mungkin juga begitu. Kamu dibanding-bandingkan, ini anak soleh, ini setengah soleh, ini mursal, ini jadi cara mikirnya kan selalu begitu, kompetisi. Dan ini berat. Dunia yang serba kompetitif, yang hanya menuntut kamu untuk berkompetisi dengan yang lain, untuk membangun jiwa pecinta. Jiwa pecinta itu jiwa yang tidak mungkin punya tendensi menaklukkan yang lain. Yang ada ingin merangkul yang lain, bahkan bila perlu kamu unggullah dulu, tak bantu untuk unggul. Karena kebahagiaannya pecinta itu ada pada yang dicintai. Itu yang hari ini ada di sekelilingmu, yang sering menghalangi langkahmu untuk membangun jiwa pecinta. Ingatlah, ada hadis yang dulu saya hafalkan sejak madrasah, tapi mungkin jarang kamu hayati benar maknanya, bahwa keimananmu itu tergantung kamu bisa mencintai atau tidak. Ada hadis dari Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, kalimat awalnya sumpah, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Itu hadisnya, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, umat Islam itu atau manusia itu tidak akan masuk surga sebelum dia beriman. Dan kalian tidak akan bisa beriman, tidak bisa disebut beriman sebelum engkau saling mencintai. La tu'minu hatta tahabbu. Berarti apa? Syaratnya imanmu sempurna adalah cinta, saling mencintai. Dan ini yang ngomong bukan saya, Kanjeng Nabi. Jadi kalau di Indonesia ini hari ini isinya saling benci, saling kritik, saling menjatuhkan, saling menang-menangan, bukannya saling mencintai, berarti kita semua sebenarnya harus evaluasi diri. Jangan-jangan kita ini belum beriman, keimanan kita belum sempurna, karena masih banyak kebencian dalam hati kita. Kalau kemarin-kemarin saya ngomong bahwa buanglah semua kebencian, karena kebencian itu bukan karakter seorang muslim, mungkin kamu ragu-ragu. Sekarang hadisnya sendiri ngomong begitu, bahwa keimanan itu ditentukan oleh cinta. Dan Nabi di kalimat akhir ngasih tips
Ala adullukum bisyai'in, tidakkah aku tunjukkan padamu salah satu yang kalau kita lakukan kita mudah masuk ke dalam cinta, yaitu katanya Nabi afsus salam. Afsus salam itu ada yang menerjemahkan ucapkan salam kalau kemana-mana ya. Cuma maksudnya apa? Tebarkan kedamaian. Hiduplah dengan tidak mengancam orang lain, itu afsus salam. Orang yang menyebarkan salam itu kan orang yang begitu ketemu assalamualaikum itu bukan hanya formalitas, hanya sebagai sapaan sesama muslim, enggak, itu doa. Kalau kamu ketemu orang harus assalamualaikum. Berarti apa? Kamu janji karena kamu mendoakan dia untuk selamat sejahtera. Jadi kehadiranmu di lingkungan sekelilingmu harus bersifat salam. Jadi orang merasa aman ketika kamu hadir, ketika kamu ada, tidak merasa terancam. Jadi berarti katanya Nabi, mari kita menyebarkan cinta. Saya tidak tahu ada di level mana, tapi sebarkan cinta itu, karena itu yang akan menyempurnakan keimanan. Prakteknya antara lain salam, karena kita orang Islam. Cirinya orang Islam itu apa? Katanya Nabi lagi, saya bawa katanya Nabi aja karena kamu biasanya cerewet tanya dalilnya apa. Ya, Nabi juga bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi afsus salam itu apa sih yang disebarkan? Buat orang aman dari tanganmu. Tangan maksudnya perbuatan, tapi mungkin Nabi itu ngerti masa depan ya. Sekarang banyak orang tidak aman gara-gara tanganmu. Tiap hari kamu pegang HP, pegang WA, terus menyakiti orang dengan tulisan-tulisanmu. Itu juga termasuk orang tidak aman dari tanganmu. Jadi min lisanihi wa yadihi. Lisanmu kan sekarang jarang ngomong karena kamu lebih sibuk dengan HP, tapi yang bahaya sekarang tanganmu. Mungkin dulu kamu membayangkan, wah tidak mungkin saya menyakiti orang dengan tanganku, Pak. Bayanganmu kan ngantemi terus jotosi kan gitu. Nah, sekarang kamu menyakiti orang itu sangat sering dengan tanganmu. Ya lewat WA-mu, Facebookmu, posting-postinganmu. Begitu itu terjadi berarti karakter keislamanmu dipertanyakan. Karena muslim itu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jangan sampai orang tidak mau deket-deket sama kamu, tidak mau campur lagi sama kamu karena khawatir bahaya, khawatir kamu tersakiti. Kalau ada orang tidak mau dekat denganmu karena dia khawatir tersakiti, coba evaluasi keimananmu. Jangan sampai ada orang, wah aku tidak deket-deket dia nanti. Kalau deket-deket dia, kalau ngomong nyelekitnya luar biasa. Nah, itu berarti evaluasi keislamanmu. Atau kalau nulis menyakitkan, atau wah hati-hati dia begitu tersinggung pecah semua ini barang di sini misalnya. Nah, itu berarti orang tidak aman deket-deket kamu. Tidak salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi ada rentetannya tadi ya. Kalau kamu ingin masuk surga, imanmu harus sejati. Kesejatian iman ditentukan oleh cintamu. Cintamu dibuktikan dalam kedamaian yang engkau sebarkan. Rentetannya begitu. Kalau kamu merasa hari ini agak sumpek, situasinya agak panas, apalagi menjelang pengumuman final, nah, ayo didinginkan itu, dirangkul semuanya, tahabu. Ini cinta itu resiprok, saling ada perbalasan. Jadi kalau hidup ini panas, berarti kalian tidak saling tahabu. Itu berarti apa? Semuanya imannya dipertanyakan. Gitu loh. Tidak cuma kubu ini atau kubu itu, semua kubu. Karena tidak terjadi tahabu tadi, saling mencintai. Saling mencintai itu kan bukan, makanya kalimatnya bukan tuhibbun, bukan engkau mencintai saudaramu, tapi kalian saling mencintai. Itu berarti apa? Kubu sini harus mencintai, sana juga mencintai. Berusaha nyampe level ini. Kalau belum nyampe level ini berarti semuanya harus evaluasi.
Tidak harus salah satu kubu, salah satu pihak. Jangan merasa saya itu sudah mencintai banyak loh Pak, di mana-mana saya mencintai pacarku akeh misalnya. Bukan itu maksudnya ya. Jadi sesama Muslim. Jadi pelajaran kedua sore ini, agamamu, keimananmu punya kunci namanya cinta. Dan cintamu butuh bukti. Buktinya apa? Salam, keselamatan, keamanan, kenyamanan saudara-saudaramu. Jadi kalau dibalik, ketika engkau tidak membuat nyaman, tidak membuat tenang, tidak membuat aman saudara-saudaramu, keislamanmu harus dievaluasi. Kalau kamu tidak, keislamanmu tidak beres, berarti tidak mungkin kamu tahabu. Kalau kamu tidak tahabu, berarti imanmu juga akhirnya perlu dipertanyakan. Kalau imanmu sudah dipertanyakan, jangan berharap kalimat pertama tadi, tadkhulul jannah. Dan itu Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadihi. Jadi kunci kedua itu. Jadi cinta itu ternyata kuncinya agamamu.